Sore itu, hujan turun deras ketika Rani membuka laci mejanya dan menemukan sebuah amplop usang. Warnanya kekuningan seperti sudah disimpan bertahun-tahun. Tidak ada perangko, tidak ada pengirim. Hanya tulisan tangan yang rapi. Pemotretan gratis. Di Studio 13, Atu Hari Sajan. Ia mengernyit. Studio 13. Bukankah tempat itu sudah tutup sejak 5 tahun lalu? Setelah tragedi yang tidak pernah diberitakan secara lengkap, tapi undangan ini seolah baru dikirim kemarin. Bahkan tanggalnya tertera, Sabtu, 3 Februari tahun 2025 hari ini. Rani tak bisa menahan rasa penasarannya. Ia segera menghubungi 3 sahabatnya Yusuf si pecinta sejarah kota, Damar yang suka memburu tempat terbengkalai, dan Intan yang diam-diam sering berfoto di bangunan tua untuk konten media sosial. Mereka pun sepakat untuk datang sore itu juga. Tanpa sadar, mereka baru saja membuka pintu menuju sesuatu yang tak bisa ditutup kembali. Studio 13 terletak di Jalan Kolonial, di antara bangunan tua yang sudah ditelan waktu. Bangunannya masih berdiri, namun catnya mengelupas. Jendelanya tertutup debu tebal, dan rerumputan liar menjalar ke dinding. Anehnya, pintunya tidak terkuncin. Saat mereka masuk, aroma kapur barus dan cetakan tua menyergap. Lampu neon di atas kepala tiba-tiba menyala sendiri. Listriknya masih berfungsi. Di dalam, terdapat meja resepsionis, kursi tunggu yang masih rapi, dan ruangan studio lengkap dengan latar putih, serta kamera besar berdiri di tengahnya. Ini seperti masih aktif, bisik Intan. Yusuf memeriksa saklar listrik, dan menemukan papan sirkuit yang tampak baru. Siapa yang merawat tempat ini? Di sudut ruangan, Damar menemukan sebuah kamera tua berdiri tegak di atas tripod. Mereknya tak dikenal, tapi desainnya unik, berbentuk seperti kotak besar dengan lensa bulat di tengah, lengkap dengan tuas pemutar dan tempat film gulungan. Boleh kita coba foto? Tanya Damar antusias. Rani ragu, tapi akhirnya setuju. Mereka berdiri berjejer di latar belakang putih. Damar menekan tombol rana dan lampu kilat menyala terasa lebih terang dari kilat biasa, seolah menyedot energi dari ruangan. Begitu hasil fotonya keluar dari printer otomatis di meja sebelah, mereka terdiam. Ada 5 orang di foto itu. Wajahnya pucat, rambutnya panjang dan basah. Ia berdiri tepat di belakang Yusuf, menatap kamera dengan tatapan kosong. Rani merasa jantungnya mencelur. Siapa ini? Tanya Yusuf sambil menelan ludah. Bercanda dia, siapa yang ngedit? Intan mencoba tertawa, tapi tak ada yang tertawa. Mereka semua sadar, saat pemotretan, ruangan benar-benar kosong. Tidak ada siapa-siapa di belakang mereka. Dan yang paling membuat merinding, ketika Rani membalik foto itu, ada tulisan samar seperti goresan paku. Terima kasih telah datang kembali. Keesokan harinya, mereka mencari informasi tentang Studio 13. Yusuf berhasil menemukan alamat rumah Pak Wardi, mantan penjaga studio sebelum bangkrut. Wardi, pria tua renta dengan tangan yang selalu gemetar, mengaku masih ingat tragedi itu. Ada gadis muda, Clara namanya, model pemula. Dia terbakar di ruang studio karena korsleting lampu, ucapnya lirih. Tapi jasadnya tak pernah ditemukan, katanya. Dia tetap tinggal di dalam kamera. Rani dan teman-temannya tak bisa mempercayai telinga mereka, tapi semuanya mulai terasa masuk akal. Damar mencoba menghapus foto itu dari kameranya, namun filenya selalu muncul kembali. Bahkan ketika dia memindahkan ke laptop, filenya seolah memperbanyak diri. Dia mencetak satu salinan dan membakarnya. Tapi malam harinya, ia menemukannya kembali di meja kamar. Yusuf mulai bermimpi tentang Clara. Dalam mimpinya, Clara berdiri di studio, tersenyum dan berkata, "Au fotogenik." Satu lagi Hian. Pagi itu, Intan tidak datang ke kampus, tidak juga merespon pesan. Di grup, pesan terakhirnya adalah foto selfie di cermin kamar kos. Tapi Rani menangis saat melihatnya. Di belakang Intan ada bayangan Clara dengan tangan terangkat, seolah hendak menariknya masuk. Polisi tak bisa menemukan jejak kepergiannya. Kosnya terkunci dari dalam. Rani dan Yusuf kembali ke Studio 13 di ruang kamar gelap. Mereka menemukan gulungan film yang tidak mereka ambil. Mereka memutuskan mencetaknya. Yang muncul di kertas foto itu adalah Intan berlutut dengan mata tertutup, menangis di tengah ruangan studio. Dan Clara berdiri di belakangnya, seperti tersenyum puas. Di laci meja tua, Rani menemukan sebuah buku harian. Isinya tulisan tangan Clara.
Ia menceritakan bagaimana ia dipaksa melakukan pemotretan yang melelahkan dan menyakitkan. Pemilik studio, Pak Suroto, menjanjikan ketenaran, tapi terus memotret tanpa henti hingga terjadi kebakaran. Aku akan hidup abadi dalam cahaya, tulis Clara di halaman terakhir. Mereka akan datang, dan aku akan tetap cantik. Damar datang sendiri ke studio malam-malam, berusaha menghancurkan kamera, tapi lampu studio menyala, dan lensa kamera berputar sendiri. Rani yang menyusul ke sana menyaksikan tubuh Damar diserap ke dalam cahaya kamera dalam sekejap. Yang tertinggal hanya foto hasil cetak. Damar sedang berteriak. Tubuhnya separuh hilang, dan Clara memegang bahunya. Yusuf dan Rani menemukan bahwa kamera itu adalah buatan Prancis. Tahun 1890, dikenal sebagai kamera demi atau kamera jiwa konon. Kamera itu bisa menangkap dan menyimpan jiwa orang yang difoto dengan niat ingin dikenang selamanya. Clara ternyata bukan korban pertama. Banyak foto-foto lama dari berbagai masa yang muncul, semua wajahnya pucat, mata kosong, tersenyum tipis. Langkah Rani bergema dalam kegelapan lorong studio. 13 jam menunjukkan pukul 0:17 menit. Langit di luar hujan. Petir sesekali menerangi jendela kaca yang retak-retak. Tangannya gemetar, menggenggam satu gulungan film kosong dan sebuah cermin berbingkai kayu tua yang ia temukan di loteng rumah Pak Warden. Cermin itu adalah milik Clara, menurut catatan harian terakhirnya. Di balik pantulan cermin itulah Clara sering berbicara sendiri sebelum tragedi. Rani menempatkan cermin itu di tengah studio, persis di bawah lampu kilat. Ia menyalakan kamera tua yang telah merekam banyak jiwa, lalu berdiri diam menghadap cermin. "Aku tahu kau di sini," bisiknya. "Muncullah, ambil aku, kalau memang kau menginginkannya." Awalnya hening, namun perlahan, dari dalam cermin, mulai muncul kabut. Uap tipis menebal jadi bayangan. Sosok wanita dengan rambut panjang basah dan gaun putih berdiri di sana. Separuh wajahnya rusak terbakar, namun mata dan senyumnya penuh kegilaan. "Kau berbeda," ucap Clara dengan suara serak dan menggema. "Aku tidak takut," kata Rani mantap. "Aku hanya ingin mengakhiri ini." Clara melangkah keluar dari cermin. Bayangannya menjalma nyata. Angin dingin memenuhi ruangan, membuat lampu bergetar dan kamera tua hidup dengan sendirinya. "Foto satu lagi," bisik Clara, "yang terakhir. Kau dan aku." Cahaya kilat menyala sendiri. Rani berdiri kaku. Kamera tua di hadapannya berputar pelan. Lensa membesar seperti mata yang lapar. Clara mendekat. Kini wujudnya bukan lagi gadis muda, tapi sosok mayat hidup yang mengeluarkan aroma hangus dan darah basi. "Kau tahu caranya membebaskan kami semua," kata Clara tiba-tiba. "Tapi kau harus rela menjadi bagian dari studio ini selamanya." Rani mengangkat tangan kirinya. Ia menggenggam potongan kertas terakhir dari buku harian. "Clara, mantra kuno yang ditulis dalam bahasa Latin bercampur Jawa kuno, kata-kata pengikat jiwa dalam cahaya." Dengan berani, ia menyayat telapak tangannya, menggunakan pecahan lensa dan meneteskan darah ke dalam rongga kamera. "Lux tua devoret animam." "Clara, lepaskan mereka. Aku memutuskan ini." Kamera mulai bergetar keras. Cahaya putih menyala menyilaukan. Suara jeritan menggema dari segala arah. Foto-foto yang tergantung di dinding meledak satu persatu, mengeluarkan kabut hitam yang melolong sebelum lenyap. Clara menjerit jeritan panjang penuh penderitaan. Wajahnya pecah seperti kaca. Tubuhnya retak lalu menghilang dalam semburan cahaya dari dalam kamera. Cermin pecah, lampu meledak, seluruh studio bergetar. Dengan sekuat tenaga terakhirnya, Rani mengangkat tripod dan menghancurkan kamera hingga retak. Lalu jatuh pingsan di lantai kayu yang berlumuran darah, dan sisa film terbakar. Pagi harinya, tim pemadam kebakaran dan polisi tiba di lokasi. Setelah mendapat laporan dari warga tentang kilatan cahaya dan ledakan tengah malam. Namun, yang mereka temukan hanyalah lapangan kosong.